Monggo siapa sih? Ya, ikut presentasi tuh. Aku dah. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Supriyanto dari kelompok 2, dan di sini kami mau mempresentasikan terkait pencemaran air laut di Pulau Obi. Dan ini tim kami, saya sendiri Adi Supriyanto, itu tipe ya. Dan teman saya, silakan. Tak pernah. Anis Alayubi dan Randy Cahyono. Untuk slide pertama langsung saja kita ke daftar isi yang berisi pendahuluan, identifikasi, kerangka kajian, dan identifikasi sampel plankton. Langsung ke pendahuluan. Toksikologi adalah cabang ilmu yang menitik beratkan pada individu organisme, baik manusia ataupun hewan, yang bertujuan untuk memahami dampak berbahaya dari zat-zat beracun, serta memahami bagaimana racun mempengaruhi kesehatan manusia, dosis aman, serta cara mengobati dan mencegah keracunan. Ekotoksikologi adalah ilmu yang mempelajari dampak zat-zat berbahaya yang melibatkan banyak spesies sekaligus dalam satu ekosistem, dan mempelajari dampak lingkungan secara menyeluruh atau holistik, termasuk tanah, air, udara, dan interaksi antar spesies, misalnya tumbuhan, hewan, dan mikroba. Identifikasi, dan di sini ada identifikasi aktivitas pencemaran air yang merupakan ekosistem laut di daerah Pulau Obi, Maluku Utara. Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan negara kepulauan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang dipisahkan oleh luasan lautan, memiliki berbagai jenis ekosistem laut yang beragam. Menjadi ciri khas sebuah negara kepulauan, pencemaran limbah di laut Indonesia dapat mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di laut dan juga dapat merusak ekosistem laut. Salah satu daerah yang terdampak adanya pencemaran limbah yaitu Pulau Obi, Maluku Utara, dan ini adalah data liputan 6 pada tahun 2023. Keanekaragaman hayati di bawah permukaan laut di sekitar Pulau Obi termasuk terumbu karang, hutan bakau, dan berbagai spesies ikan yang mendukung mata pencaharian ribuan nelayan lokal. Banyak perusahaan yang menguntungkan teknik pertambangan terbuka untuk melakukan operasi penambangan. Karena di Pulau Obi memiliki cadangan nikel yang melimpah, salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di Pulau Obi yaitu PT Nusa Halmahera Mineral. Tujuan kita mengangkat judul identifikasi aktivitas pencemaran air yang merusak ekosistem laut di daerah Pulau Obi Maluku Utara, yaitu untuk mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan pencemaran tersebut dan mendeskripsikan dampak dari pencemaran limbah di Pulau Obi. Sumber ini diperoleh berasal dari jurnal, textbook, artikel ilmiah, dan literatur review yang selaras dengan konsep yang dibahas. Strategi pencarian ini menggunakan beberapa jurnal nasional. Database yang digunakan dalam mencari studi yaitu Google Scholar. Situs resmi Basarnas, jurnal ilmiah Platax, jurnal Geomining Teknik Pertambangan Makara, Journal of Science, jurnal pendidikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, jurnal pengabdian perikanan Indonesia, kemudian didukung dengan data dari yang bersumber dari situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Oke.
Kerangka kajian proses pembuatan baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik, yaitu proses produksi baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik. Logam berat hasil produksi dibuang langsung ke laut tanpa pengelolaan. Masuknya partikel kimia, limbah industri, bahan kimia berbahaya dalam bentuk partikel mikroskopis yang kemudian dikonsumsi oleh plankton dan makhluk laut di dasar laut. Pencemaran air di Pulau Obi juga banyak menyebabkan biota laut mati dan tidak dapat dikonsumsi. Sebab penyebab utama pencemaran air laut Pulau Obi yang menyebabkan rusaknya ekosistem laut dengan adanya kegiatan pertambangan nikel, proses produksi baterai kendaraan listrik, kegiatan eksploitasi minyak dan gas. Akibat biota laut dan kualitas air laut terancam tercemar, perubahan kualitas siklus air, erosi dan sedimentasi. Kandungan limbah logam berat dan bahan pencemar lainnya dapat mencemari air laut. Pencemaran air laut membuat masuknya partikel kimia, limbah industri, bahan kimia berbahaya, aktivitas pertanian dan pemukiman ke dalam perairan laut, memberi efek serius dalam bentuk mikroskopis yang dikonsumsi oleh plankton dan makhluk hidup dasar laut lainnya. Banyaknya biota laut yang mati dan tidak dapat dikonsumsi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun.